Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita datang untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat berjamaah ini menjadi kebiasaan kita. Khususnya kita bapak-bapak sangat dianjurkan sekali sholat itu di masjid. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum illa al-maktubah," atau kama qala Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kamu di rumahmu kecuali salat wajib." Mudah-mudahan kita berupaya setiap salat wajib kita sudah berada di masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam wa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Ada 3 hal yang membuat sahabat rindu bertemu dengan saudaranya. Ada kerinduan untuk bertemu dengan saudaranya. Kenapa Pak Ibu? Karena kerinduan itu pertanda hati kita sehat, jiwa kita sehat. Ada kerinduan bertemu, menatap wajah saudara kita. Bertemu dengan saudara itu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita tando hati awak sehat, sederhana Pak. Ada nggak kerinduan untuk bertemu dengan saudara kita? Karena gini Pak Ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63 atau 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu infakkan, kamu seluruhkan biaya untuk menyatukan hati orang, enggak bisa kata Allah, Pak. Enggak bisa. Walakinnallaha allafa bainahum. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati kita. Maka dikatakan oleh ulama, nikmat itu ada 3 Pak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berukhuwah. Jadi kalau ndak ingin bersobok dengan kawan Pak, manjau aja Pak. Itu ada sesuatu pada hati kita. Nah sahabat Rasulullah SAW ada kerinduan, ada 3 hal yang membuat mereka rindu bertemu dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Yang pertama, kerinduan yang pertama adalah ingin mendengarkan jawaban waalaikumsalam dari saudaranya. Sewaktu mereka bertemu, maka saudaranya mengucapkan assalamualaikum. Pasti jawabannya waalaikumsalam dengan wajah yang ceria. Begitu mereka merindukan.
merindukan jawaban waalaikumsalam dari saudaranya. Jadi kalau mau WA Pak, jangan sampai dipotong-potong assalamualaikum. Lagi assalamualaikum www Pak, nggak nyambung tuh Pak. Coba Pak renungkan assalamualaikum www, nggak ada artinya Pak, nggak ada artinya. Sempurnakan salam tersebut, sempurnakan. Sama Pak, kemarin dikisahkan oleh Imam As-Suyuti Pak, Imam As-Suyuti, penulis buku tafsir Jalalain. Beliau mengatakan ada seseorang tangannya Pak terpotong karena menyingkat nama Nabi Muhammad, semestinya kan sallallahu alaihi, dia singkat saja Pak, Salham. Salham itu Pak, Sad Lam Ain Mim, kepanjangannya sallallahu alaihi. Apa ternyata Pak, terpotong tangannya Pak. Nah sama dengan salam Pak. Sewaktu kita salam, apakah secara lisan assalamualaikum, ingin sempurnanya assalamualaikum warahmatullah, apa jawaban saudaranya? Waalaikumsalam. Pasti ceria Pak. Jadi kalau kita masuk rumah Pak, sekalipun rumah kita Pak, ucapkan assalamualaikum dengan wajah yang ceria. Jangan mentang-mentang rumah kita Pak teriak bukan langsung masuk, jangan Pak. Assalamualaikum, apa jawab? Waalaikumsalam dengan ceria Pak. Itu yang membuat sahabat rindu bertemu dengan saudaranya, mendengarkan jawaban waalaikumsalam. Karena itu Pak adalah ucapan ahli surga, ahli surga. Yang kedua, apa yang membuat sahabat itu rindu bertemu dengan saudaranya adalah ingin berjabat tangan. Berjabat tangan Pak. Sewaktu mereka bertemu, mereka berjabat tangan. Dalam hadis Pak ada dua manfaat, dua kegunaan Pak berjabat tangan. Tentu yang perlu kita catat bahwa Pak Ibu, laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Karena kata Nabi, inilah usafihun nisa, saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram saya. Nah, karena awak tak balik dah Pak. Dengan orang produksi senang salam, ya kan? Apa manfaat? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim mereka bertemu, yatasafahani, tasafu artinya mereka berjabat tangan. Tapi calik mau ke kawan Pak, jangan dicalik mau ke kawan, tersinggung kawan nanti. Jangan malenga Pak, calik mau ke kawan. Fayatasafahani, apa janjinya? Illa ghufira lahuma, kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Allahu akbar. Jadi kalau perasaan tak lama kawan Pak, solusi Pak berjabat tangan, budayakan, tapi lihat wajahnya Pak. Usahakan Pak, jangan lepaskan tangan kita sebelum saudara kita melepaskan tangannya. Pak Tata, assalamualaikum, masya Allah. Itu yang mereka rindukan Pak. Luar biasa. Ufira lahuma qabla an yatafarraqa, Allah ampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah satu sama lain. Yang kedua Pak Ibu, apa guna berjabat tangan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu fa innahu yadhhabul ghil. Allahu akbar. Berjabat tanganlah kamu, kata Nabi. Berjabat menghilangkan penyakit hati. Allahu akbar. Bapak Ibu, semua kita Pak berpeluang penyakit hati, berpeluang Pak, kita bukan malaikat. Tapi bagaimana menghilangkan penyakit hati Pak? Nggak usah dibicarakan di grup Pak, WA dan sebagainya. Solusi Nabi adalah antara apa?
kamu berjabat tangan dengan saudaramu. Pak, yang gugur bukan dosa saja, Pak. Real penyakit hati, Pak. Kedengki itu, Pak, hilang. Allahu Akbar. Jabat tangan, Pak. Berjabat tangan. Dan ini kita budayakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Bapak boleh berjabat tangan setelah sholat? Kan itu pertanyaannya. Betul, Pak. Setelah sholat fardu nggak ada berjabat tangan. Urutannya adalah setelah sholat fardu kita berzikir, setelah berzikir kita berdoa. Selesai doa nggak apa-apa, Pak, kita berjabat tangan karena selesai ibadah sholat. Kan luar biasa, Pak. Coba kalau kita di tempat tinggal kita, Pak, nggak pernah bersalaman, nggak ada kedekatan hati yang terjadi, Bapak Ibu. Padahal kekuatan nomor satu itu ada kekuatan hati. Kekuatan hati itu nomor satu. Makanya kata Nabi adalah afsus salam, sebarkan asal, berjabat tangan kamu. Fa innahu yazhabul ghil. Berjabat tangan itu menghilangkan penyakit hati. Jadi, Pak, kalau perasaan nak lama, Pak Ibu, sederhana obat, berjabat tangan dengan saudara kita. Kita temui di masjid, ketemu di kantor, Pak, ya jabat tangan, Pak, tatap wajahnya, assalamualaikum, Allahu Akbar. Ini, Pak, tuntunan ini membuat sahabat rindu bertemu dengan saudaranya. Mereka merindukan bertemu, kapan saya bertemu dengan saudara saya. Jadi, Pak, kalau memulang, Pak, kalau nak ada kerinduan bersobok dengan kawan, Pak, pertanyakan ada sesuatu yang tidak pas pada hati kita. Ini yang Allah sindir, Pak Ibu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan kamu kira mereka bersatu, kata Allah. Hati mereka itu tidak bersatu, kata Allah. Ini yang kedua, Pak, kesatuan hati, kekompakan hati. Pak Ibu, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ma min muslim yad'u li akhihi min zahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimislin aqama qala rasul. Apa kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang berjauh dia doakan, Pak, karena tidak bersobok, Pak, doakan saudaranya. Apa kata malaikat? Wa qala al malaku, kamu kata walaka bimislin, kamu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudara kamu. Coba kita renungkan, Pak. Kita doa yang panjang. Berapa waktu yang kita untukkan doa untuk saudara kita? Atau doa itu hanya untuk kita semuanya? Ternyata doa yang bagus itu diantara mendoakan saudara kita yang jauh. Ya Allah, sukseskan saudara kaya, ya Allah. Ya Allah, bantu saya berada di Gaza, ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu tidak bisa ke Gaza, bantu ya. Saat panjatkan doa untuk mereka, ya Allah. Itu yang kedua, Pak. Kerinduan yang kedua itu berjabat tangan. Yang ketiga, apa yang sahabat itu rindu bertemu dengan saudaranya, Pak? Mendengarkan ucapan alhamdulillah. Apa arti, Pak? Sewaktu mereka bertemu, bertanya, Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Dia masa kaif haluhu. Apa dia, Pak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rindu mereka mendengarkan ucapan alhamdulillah saudaranya. Pak, sederhana, tapi ini kekuatan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kehebatan kita, Pak, bukan pada harta, bukan pada jabatan. Kekuatan itu adalah kekuatan hati. Kekuatan hati itu yang nomor satu, Pak Ibu. Makanya Rasulullah SAW membangun kota Madinah, Pak. Itu, Pak, luar biasa. Bayangkan Madinah itu, Pak, zona merah. Zona merah. Yahudi di sana. Pesan Nabi sangat humanis sekali. Apa pesan Nabi? Afsus salam, budayakan assalamualaikum. Wasilu berarham, bangun silaturahim, tegur sapa. Wa'atimu ta'am, berbagi dengan yang pelit kamu, kata Nabi. Nah, ini Bapak Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kerinduan untuk bertemu dengan saudara kita. Maka kita berjabat tangan, ucapkan assalamualaikum. Kita berjabat tangan
dan kita bertanya bagaimana kabarnya. Mudah-mudahan nih Pak Ibu bukan hanya sekadar slogan yang ada di tempat-tempat umum Pak ya, tapi menjadi habit kita, menjadi pakaian kita. Kan banyak slogan kita baca Pak, senyum, bukan slogan itu Pak, kita habitkan menjadi pakaian kita, bahwa dengan assalam kita betul masuk komplek tempat tinggal, turunkan kaca mobilnya, sapa orang Pak, assalamualaikum. Macet jalan raya Pak, bukan kelason yang kita hidupkan, turunkan kacanya, kita minta izin untuk lewat, pasti orang menghargai kita. Tapi yang angkuh yang terjadi semuanya mungkin kelason, bukan keteduhan hati yang dapat, tapi kesal semua orang karena kita tidak mencontohkan apa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah